selamat datang di kelas IPA. Bersama saya Ibu Fikra Mudia Munatsir. Mari kita kenal lingkungan lebih luas lagi. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gaya dan juga hukum-hukum Newton yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Gaya dan hukum Newton ini adalah dua hal yang saling terkait hubungannya. Apa sajakah mereka? Ayo simak video berikut. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang membuat sepeda dapat bergerak? Ya, betul, karena ada gaya yang bekerja pada sepeda tersebut. Gaya atau yang disimpulkan dengan F adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda dapat bergerak, dapat berubah arah, dan dapat berubah bentuk. Apa saja sih pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, benda diam akan menjadi bergerak. Yang kedua, merubah arah dan kecepatan benda. Serta yang ketiga, akan merubah bentuk benda seperti balon ini. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja sih jenis-jenis gaya. Coba perhatikan anak yang sedang mendorong meja ini. Gaya apakah yang berlaku? Ya, betul, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena ada persentuhan benda secara langsung, yakni ada kontak fisik yang terjadi di antara keduanya. Contohnya antara lain gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Mengapa buah yang di pohon jatuhnya ke bawah ya? Lalu, mengapa planet-planet yang ada di angkasa tidak ada satupun yang bertabrakan? Semua ini terjadi karena ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan. Tidak ada kontak fisik di antaranya, misalnya pada gaya magnet dan juga pada gaya listrik. Apakah kamu pernah mendengar nama Newton? Siapakah sebenarnya Sir Isaac Newton itu? Newton atau yang terlahir dengan nama panjang Isaac Newton adalah seorang filsuf matematika dan fisika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda yang dinamakan dengan hukum Newton. Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan yang menemukan hukum gerak benda atau hukum Newton. Hukum Newton terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama hukum 1 Newton yang berbunyi suatu benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Sehingga ketika akan ditulis secara sistematis, hukum Newton 1 berarti sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton yang ada pada kehidupan sehari-hari. Di sini seorang anak sedang mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba berhenti. Namun, kenapa dia bisa terdorong ke depannya? Hal ini terjadi karena pada awalnya motor bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatan 0 dan tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut, namun tiba-tiba motor mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak sehingga badan atau tubuh kita juga akan siap untuk ikut terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Sehingga secara sistematis hukum Newton 2 dituliskan sebagai berikut, yakni sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Berikut adalah contoh penerapan hukum 2 Newton. Dua orang anak sedang mendorong meja, yang pertama tanpa beban dan yang kedua dengan menggunakan beban.
Oke, ketika di atas meja diberi beban, kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan terasa lebih berat dan gerakannya juga lebih lambat. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya atau gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya, yakni gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Sehingga secara sistematis hukum Newton 3 dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Berikut adalah contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari. Seorang anak memukul tembok dan merasa kesakitan. Yakni semakin kuat kita mendorong tembok, maka semakin kuat pula tembok itu melawan dorongan kita. Hal ini menunjukkan bahwa gaya selalu berpasangan di mana keduanya sama besar, tetapi arahnya berlawanan dan bekerja pada dua buah benda berbeda. Ini disebut sebagai pasangan aksi dan reaksi. Nah, itulah 3 hukum tentang gerak yang dikemukakan oleh Newton dan kita kenal sebagai hukum gerak Newton. Hukum ini menjadi fondasi dari fisika klasik. Beberapa konsep dan teori-teori fisika klasik lainnya seperti konsep usaha, teorema usaha energi, tekanan momentum, dan lainnya diperoleh berdasarkan hukum-hukum Newton tentang gerak. Cukup sekian hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.